Shalom saudara-saudari terkasih, salam bahagia senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi ayat 20 ini tentang keimaman Yesus menurut peraturan Melkisedek. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari suku Yehuda. Tapi dia adalah imam besar yang kekal, yang selama-lamanya. Karena aturannya bukan aturan imamat Lewi, tapi aturannya adalah imamat Melkisedek. Nah, saudara, kita akan belajar dulu tentang pengharapan itu adalah sauh. Nah, penulis Ibrani mengatakan bahwa pengharapan kita kan punya iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pengharapan kita di dalam Kristus itu digambarkan seperti sauh. Sauh itu jangkar, saudara. Jangkar yang kuat, bukan jangkar yang kecil, ringan, dan lemah. Yang berat dan kuat, yang mantap. Dan aman bagi jiwa kita. Saudara, kalau para pelaut, ya mereka berlayar atau mereka bawa kapal begitu ya. Ketika kapal itu dekat dengan pantai, mereka mau menghentikan kapal itu supaya tidak terbawa arus. Itu mereka punya cara, yaitu melempar atau membuang sauh, yaitu melepaskan jangkar, menurunkan jangkar. Sejak zaman kuno ini sudah ada. Ya, kita lihat ada temuan-temuan jangkar-jangkar kuno ya yang ditemukan, yang sudah berkarat, itu kan dari besi baja yang sangat berat, saudara. Nah, itu gunanya apa? Ketika jangkar itu diturunkan sampai nempel di dasar laut, tentunya itu kan agak ke tepi ya, jadi sudah dekat dengan pantai, itu diturunkan, maka kapal yang melepas jangkar ini, yang menurunkan jangkar atau sauh ini, dia tidak akan terbawa arus. Jadi dia hanya akan bergerak, tapi tetap ada rantai yang melekat pada jangkar ini, sehingga kapal itu tidak kemana-mana. Nah, digambarkan seperti itu, saudaraku, bahwa jiwa kita yang sudah menjadi milik Kristus itu aman. Karena seperti sauh yang sudah dilepaskan, dilabuhkan, sampai ke belakang tabir. Nah, ini gambarannya adalah gambaran tabernakel, saudaraku. Dalam tabernakel Musa, itu ada halaman, itu yang di luar, kemudian ada ruang kudus atau ruang suci. Ruang suci masih bisa dimasuki oleh imam besar setiap waktu. Imam-imam biasa juga boleh masuk. Tapi kalau masuk ke ruang maha kudus, yang adalah gambaran dari hadirat Bapa, hadirat Allah, yang boleh masuk, kalau saudara baca dalam Imamat 16, itu hanya seorang imam besar. Dan menurut tradisi Yahudi, seorang imam besar yang masuk ke sana, itu benar-benar harus mempersiapkan diri. Dia membawa darah lembu jantan, dan nantinya dia harus memercikkan darah lembu itu di tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Nah, biasanya digambarkan itu kaki dari imam besar itu diberi giring-giring, karena imam itu harus membawa ukupan yang kemudian dibubuhkan akan kemenyan, sehingga asapnya itu menutup akan Shekinah Glory atau cahaya kemuliaan Allah supaya dia tidak mati. Dia masuk, saudaraku, kalau asapnya ini kurang tebal, dia bisa bersentuhan atau
melihat akan cahaya kemuliaan Allah atau Shekinah Glory, dia bisa mati. Kalau mati berarti giring-giringnya nggak ada suara ya. Nah itu diberi tali dari luar tirai itu, masuk ke belakang tirai itu pada hari raya Grafirat setahun sekali. Itu ditarik, kalau sudah nggak ada bunyi, ditarik-tarik nggak ada bunyi berarti dia binasa di dalam, saudara. Iya, karena melihat kemuliaan Allah secara langsung mati, ditarik sudah jadi mayat. Nah itu tradisinya itu yang dikisahkan. Nah saudara, penulis Ibrani menggambarkan seperti imam besar yang masuk sampai ke belakang tirai itulah Yesus Kristus imam besar kita. Apa itu? Imam itu kan sebagai mediator ya, sebagai intercessor buat kita, perantara buat kita yang masuk ke belakang tirai menghadap kepada Bapa yang Maha Kudus. Disitulah Tuhan Yesus tidak membawa darah binatang, tapi bawa darahnya sendiri. Nah, darahnya sendiri itulah yang menjadi pendamaian dengan Allah yang kudus. Manusia berdosa, Allah yang kudus didamaikan dengan darah. Nah, sebetulnya peraturan yang ada di dalam Taurat Musa itu kan bayang-bayang. Bayang-bayang bahwa nanti akan ada kegenapannya ketika anak domba Allah itu tersembelih di atas kayu salib. Paham ya saudaraku ya? Jadi inilah kedahsyatan dari Alkitab kita. Alkitab ini sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman nenek moyang, sampai Wahyu itu ada benang merahnya yang tidak putus. Kenapa? Karena penulis dari Alkitab ini meskipun terdiri dari manusia-manusia yang berbeda-beda, profesinya beda-beda, zamannya juga berbeda-beda, tetapi di balik manusia-manusia yang menuliskan firman Tuhan atau Alkitab ini adalah Roh Kudus, saudaraku. Sehingga kita membaca jadi satu. Nanti kita akan melihat. Jadi kita tahu ya Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri, dia menghadap kepada Bapa, memperdamaikan kita, umat tebusannya. Digambarkan seperti kalau di perjanjian lama itu setahun sekali, dan harus berulang-ulang. Tapi kali ini enggak, Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi sebuah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari itu ketika kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kemudian saudaraku, ayat 20. Dalam ayat 20 dikatakan di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Tadi saya singgung ya. Yesus masuk sebagai apa, saudara? Perintis bagi kita. Dia menjadi imam besar bagi kita. Seluruh rakyat Israel pada waktu zaman perjanjian lama, itu ketika hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian, imam besar itu masuk, itu dia bukan hanya dirinya sendiri, tapi dia mewakili seluruh bangsa. Seluruh umat Tuhan diwakili oleh dia. Demikian Tuhan Yesus, dia masuk, dia mewakili akan umat tebusannya, orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya. Digambarkan seperti itu di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, kemudian kalimat berikutnya, ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini menarik untuk direnungkan. Siapakah Melkisedek itu, saudaraku? Melkisedek adalah seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, yang muncul di dalam Kejadian 14. Jadi nama Melkisedek itu kalau kita teliti munculnya cuma 2 kali di Perjanjian Lama. Jadi ada di kisah Abraham ketika dia selesai mengalahkan Kedorlaomer itu. Kemudian
dia berjumpa dengan Melkisedek, yaitu imam besar Allah yang maha tinggi, imam dari Allah yang maha tinggi, El Elyon. Saya bacakan saudaraku Kejadian 14 ayat yang ke-18. Jadi adanya cuma di Kejadian, kemudian di Mazmur 110 itu muncul, dan yang banyak membahas tentang Melkisedek itu adalah Ibrani. Ibrani muncul beberapa kali, saudaraku, untuk menjelaskan maknanya bahwa sesungguhnya itu adalah bayang-bayang dari Putra Allah atau Yesus. Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ini sebuah gambaran yang luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus ketika perjamuan malam bersama dengan murid-murid itu, ya Last Supper itu, Tuhan kan bawa roti dan anggur. Ya di situ Tuhan Yesus itu bertindak sebagai imam. Dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, jadi roti dan anggur yang dibawa oleh Raja Salem, Melkisedek. Kenapa Melkisedek disebut Raja Salem? Melki itu artinya raja, kemudian Sadek itu artinya kebenaran, raja kebenaran. Tuhan Yesus adalah sang kebenaran, dia sang raja kebenaran. Kemudian dijelaskan lagi Raja Salem, Salem itu shalom, saudaraku. Salem, shalom, Raja damai. Ya inilah gambaran dari Yesus yang tampil sebagai satu tokoh misterius yang tidak bisa dilacak kisahnya. Karena munculnya cuma sekali ini aja. Tapi Abraham, bapak leluhur dari umat Tuhan, itu langsung mengenali itu adalah imam dari Allah yang maha tinggi. Dan Abraham memberikan persepuluhan dan Melkisedek memberkati. Luar biasa, saudaraku. Nah, kemudian benang merah itu ketika dijelaskan oleh penulis Ibrani di sini, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Nah, kalimat menurut peraturan Melkisedek ini bagaimana? Karena Melkisedek itu memang imam besar Allah sejak semula dan selama-lamanya. Keimaman dari Melkisedek itu tidak di bawah peraturan keimaman Taurat Musa, tapi di atas, karena bapak leluhur dari Musa, ya, yang menerima hukum Taurat itu, yaitu Abram. Abram ini tahu langsung bahwa ini adalah imam. Kalau mau menghadap pada El Elyon, Allah yang Maha Kuasa, harus melalui ini. Harus melalui Melkisedek. Dan ya lambangnya adalah roti dan anggur, tubuh dan darah. Ya itulah, saudaraku, keindahan dan kedahsyatan dari Alkitab. Kejadian, saudara, dari kitab Kejadian. Zamannya Abram sampai perjanjian baru digenapi. Nah, Yesus secara manusia dia keturunan suku Yehuda. Ya kan, keturunan Daud kan suku Yehuda, raja. Tapi dia juga imam. Melkisedek itu raja atau imam, saudara? Dua-dua. Dia raja dan imam. Itu dijelaskan di dalam pewahyuan yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 110. Nanti next time akan saya coba jelaskan. Jadi karena Yesus bukan suku Lewi, maka dia pakai peraturan Melkisedek. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tidak membawa darah binatang, tapi membawa darahnya sendiri. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Wow, dahsyat, saudaraku. Jadi kalau saudara tanya, Melkisedek itu sebetulnya siapa? Yaitu satu sosok misterius yang muncul hanya sekali di dalam Alkitab. Tapi sesungguhnya itu adalah bayang-bayang dari sang imam besar yang nanti akan datang sebagai
imam yang akan masuk ke balik tirai dan menyelesaikan akan dosa umat manusia sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Saudara ingat ketika Yesus berkata sudah genap, sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apa jadinya? Tirai bait suci terbelah, ya kan? Jadi saat itu sang imam itu masuk ke balik tirai untuk supaya kita boleh diselamatkan. Nah, pengetahuan ini kiranya menjadi sebuah pengharapan yang adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saudara dan jiwa saya yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus memberkati.